anak ibu sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Salam SFD, semangat, fraternitas Cina. Hari ini kembali lagi bertemu dengan Ibu EKG di mata pelajaran sejarah peminatan di pertemuan yang ke-6. Nah, hari ini kita akan kembali lagi mempelajari materi kita di bab 2. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Ibu akan awali dengan memberikan satu kata motivasi. Hidup adalah pertanyaan dan bagaimana kita menjalaninya adalah jawaban. Nah, jadi pastikan hari ini kamu menemukan jawaban hidupmu dengan mengikuti kegiatan pembelajaran daring kita dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita simak video pembelajaran kita hari ini. Kita masih tetap berada di bab 2, yaitu sejarah sebagai ilmu, namun dengan subjudul yang berbeda, yaitu berpikir sinkronik dan diakronik dan kronologi waktu manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan siswa mampu dengan sikap energik dan disiplin dalam memahami cara berpikir diakronik dan sinkronik, serta mengetahui kronologis waktu dalam kehidupan manusia, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Nantinya sifat ilmu sejarah ada dua, yaitu diakronis dan ideografis. Diakronis artinya ada kesatuan yang terjadi antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, yaitu melalui hubungan sebab akibat atau kausalitas dan saling memengaruhi. Sedangkan kalau ideografis artinya sejarah selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang bersifat unik karena terjadi satu kali. Jadi ada dua sifat ilmu sejarah, yaitu diakronis dan ideografis. Cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Yang pertama kita bahas berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin artinya dengan dan konos artinya waktu. Jadi secara etimologis atau asal-usul kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, sin dan konos. Nah, artinya kajian ini lebih menitikberatkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Sinkronik adalah ilmu sosial, maksudnya lebih meluas dalam ruang tetapi memiliki batasan atau sempit dalam waktu. Dan ciri-ciri dari sinkronik diantaranya tidak memiliki konsep perbandingan, mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa tertentu, jangkauan yang lebih sempit, dan sifatnya adalah horizontal. Maksudnya dari sifat horizontal adalah memanjang pada ruang serta terbatas dalam waktu. Jadi umumnya itu lebih menjelaskan mengenai kejadian atau peristiwa yang hanya kepada inti cerita. Itulah pengertian dari sinkronik dan juga ciri-cirinya.
Untuk lebih memudahkan kamu memahami makna sinkronik dalam sejarah, berikut ada contoh sinkronik dalam kajian sejarah. Ada 2 contoh dari sekian banyak contoh sinkronik dalam sejarah, yaitu pembacaan teks proklamasi yang dilakukan Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan juga suasana saat peristiwa Gerakan 30 September PKI pada tahun 1965, di mana diyakini di sini ada dalangnya PKI. Nah, kedua hal ini merupakan contoh dari cara berpikir sinkronik dalam sejarah. Artinya, memfokuskan kepada inti cerita. Yang kedua, kita bahas berpikir diakronik. Nah, kata diakronik secara etimologis atau asal-usul kata juga sama, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu dia yang artinya melintas atau melampaui dan kronikos atau waktu. Jadi, berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Diakronik ini merupakan suatu hal yang melampaui, dan juga melintas batasan waktu tertentu, dan sifatnya kronologis dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah. Jadi artinya, cara berpikir diakronik lebih mengutamakan waktu. Adapun ciri-cirinya diantaranya sebagai berikut. Memanjang dan berdimensi dalam waktu, artinya fokus kepada waktu. Terus bergerak, memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Sifatnya itu dinamis dan naratif, dan juga berproses serta bertransformasi. Lebih menekankan pada proses durasi, maksudnya durasi waktu. Jadi diakronik ini lebih fokus kepada waktu kejadian peristiwa sejarah. Sejarah ini adalah ilmu diakronis yang artinya ialah lebih mementingkan proses. Sejarah tersebut akan membicarakan suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi di suatu tempat tertentu itu sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Sama seperti cara berpikir sinkronik tadi, maka untuk mempermudah kamu memahami cara berpikir diakronik dalam sejarah, ini Ibu berikan 2 contoh dari antara sekian banyak contoh diakronik dalam sejarah. Ada pertempuran di Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo dengan slogannya Merdeka atau Mati, yang sampai saat ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia dan juga semangat juang generasi muda pada masa sekarang. Dan juga ada pertempuran di Ambarawa. Nah, kedua pertempuran ini sangat memakan waktu yang cukup lama, sehingga pada masa itu pertempuran di Surabaya dan pertempuran di Ambarawa itu adalah peperangan yang cukup memakan waktu yang lama. Untuk lebih memahaminya, Ibu berikan pengertian atau penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan cara berpikir sinkronik dan diakronik. Kalau sinkronik itu adalah cara berpikir yang lebih kepada memperluas ruang yang terjadi pada sebuah peristiwa atau kejadian, serta mementingkan struktur yang terdapat di dalam suatu kejadian atau juga peristiwa. Nah, tadi cara berpikir sinkronik, sekarang versus cara berpikir diakronik. Cara berpikir diakronik itu lebih menggunakan penelusuran masa lalu serta juga mementingkan proses waktu saat terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi, dalam diakronik lebih mementingkan yang namanya masalah waktu. Nah, perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu politik nanti ada kaitannya dengan cara berpikir sinkronik dan diakronik. Kalau penulisan ilmu sosial itu melebar dalam ruang atau sinkronik, maka kalau buku ilmu sosial itu
lebih banyak menggunakan cara berpikir sinkronik. Sedangkan kalau penulisan sejarah itu dalam waktu atau yang lain disebut sebagai diakronik, jadi karya ilmu sejarah lebih mengutamakan cara berpikir diakronik sesuai dengan urutan waktu. Nah, urutan waktu inilah nanti yang membedakan antara ilmu sejarah dengan ilmu lainnya. Karena anak sejarah, orang sejarah, atau ilmu sejarah sangat mengutamakan urutan waktu atau kronologis, sehingga sejarah itu tidak akan timpang tindih. Nah, kamu bisa lihat ini dia cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologis artinya sesuai urutan waktu. Maka kita perhatikan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang baru saja kita peringati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah, itu semua berawal dari tanggal 6 Agustus 1945 di mana kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian, menyusul tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu juga, sehingga menyebabkan tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan kemudian tanggal 16 Agustus 1945, terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok, atau penculikan Soekarno-Hatta untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang oleh golongan muda, dan berujung kepada tanggal 17 Agustus 1945 di mana proklamasi pertama kali dibacakan oleh Presiden Soekarno pada masa itu belum menjabat sebagai presiden di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta di kediamannya. Dan pada saat itulah Indonesia benar-benar mengalami yang namanya kebebasan dari penjajahan. Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Ini merupakan contoh cara berpikir kronologis. Berikutnya kita bahas periodisasi sejarah di Indonesia. Periodisasi artinya pembabakan sejarah. Jadi, Indonesia pernah masuk ke 9 pembabakan sejarah sampai saat ini. Dimulai dari masa prasejarah, itu masa manusia purba. Kemudian masa Hindu-Buddha, di mana agama Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan Hindu mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-15. Kemudian ada masa Islam, itu masuk di abad 13, dan juga masa kolonialisme barat, itu adalah penjajahan Belanda, kemudian masa pendudukan Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama oleh Soekarno, masa Orde Baru oleh Soeharto, dan masa reformasi dari mulai Presiden Habibie sampai saat ini. Ini adalah periodisasi sejarah Indonesia atau pembabakan sejarah Indonesia. Materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak kami sekalian. Dan pastikan hari ini kamu mengerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa catatkan nama, kelas, dan pertemuan keberapa. Dan satu lagi, lengkapi catatanmu. Karena nanti di akhir bulan ini kita akan ke sekolah untuk mengumpulkan buku tugas dan juga buku catatan. Dan untuk sejarah peminatan, sampul bukunya, buku tugas dan buku catatan warna biru. Akhir kata, Ibu ucapkan tetap jaga jarak, jaga kesehatan, kebersihan, supaya minggu depan pun kita masih dapat mengikuti pembelajaran daring seperti biasa. Dan salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.